Selamat malam Bapak Ibu, salam sehat, salam dari Kota Wisata Batu. Puji Tuhan malam ini kami 21 derajat Celcius, jadi nggak terlalu dingin tapi nggak terlalu panas juga, pas lah gitu ya. Dan malam ini saya rasa agak gregetan karena tadi dapat info dari beberapa komunitas lagi banyak persiapan untuk akhir bulan gitu. Saya pikir mau perayaan Hari Reformasi, tapi ternyata bukan. Komunitas anak muda lagi mempersiapkan diri untuk sebuah perayaan yang nggak tahu apa namanya. Tapi saya dicoba ditanya tadi diceritakan begitu. Nah malam hari ini Bapak Ibu kita coba diskusi ya, saling berbagi satu dengan yang lain. Terima kasih untuk respon yang sudah muncul ya, sudah ada 8 pertanyaan, pasti akan bertambah lagi nanti. Dan terima kasih juga untuk malam ini yang sudah menanti di live chat tadi, di acara yang luar biasa yang terus memberkati setiap Selasa malam, itulah acara Bijak, bincang-bincang jalan kehidupan. Karena hidup hanya sementara, bijaksanalah menjalaninya. Karena hidup hanya sementara, hidup bijaksana, bijaksana. Ya, masih bersama-sama dengan saya di Bijak, bincang-bincang jalan kehidupan. Seperti saya katakan tadi Bapak Ibu, ada komunitas orang muda yang bertanya, bahkan lagi mengoleksi katanya labu kuning lah atau macam-macam lah. Karena tanggal 31 ada perayaan penting, itulah Halloween. Nah malam hari ini dengan saya di bincang-bincang jalan kehidupan kita akan mencoba membahas tentang Halloween. Apakah Halloween ini budaya atau penyembahan? Atau budaya yang disembah? Atau penyembahan yang jadi budaya? Atau seperti apalah? Kita coba akan diskusikan malam hari ini. Karena ada yang banyak bertanya, apalagi anak muda begitu kan, kita kan cuma fun-fun aja kok Pak Pendeta, kan nggak ada maksud lain. Yang penting ya ikut senang untuk supaya jaga diri. Kan kita mengenang juga orang-orang kudus. Ada berbagai macam argumentasi yang muncul ketika berbicara tentang Halloween. Makanya ada yang tanya boleh apa enggak? Boleh ikut apa enggak? Boleh merayakan apa enggak acara-acaranya? Ada berbagai macam hal yang ditanya tentang Halloween. Bagaimana kira-kira sikap kita terhadap Halloween? Nah terus bersama-sama dengan saya di bincang-bincang jalan kehidupan. Semakin bijak temukan jalan kehidupan. Ya, masih dengan saya di Bijak, bincang-bincang jalan kehidupan. Bapak Ibu saya tidak sendiri malam ini, tapi saya ditemani oleh beberapa sahabat yang selalu setia bersama-sama dengan saya di bincang-bincang jalan kehidupan. Di ujung mic yang jauh di sana di Nusa Tenggara Barat saya tersambung dengan my brother Pak Selumiel Takaliwang. Selamat malam Pak Sem. Selamat malam. Oke. Beliau tidak lagi ada di tempat tapi ada di Lombok karena ada beberapa pelayanan, ya pelayanan okultisme begitu ya. Maka beliau lagi ada di Lombok sekarang. Ya, terima kasih sudah bisa join dengan kami di bincang-bincang jalan kehidupan. Yang kedua Bapak Pendeta Dr. Ferdinand Samuel Manafe. Ya, kami transfer lagi beliau dari Coffee Life ke bincang-bincang jalan kehidupan. Selamat malam Pak Ferdi. Selamat malam. Bapak host. Pak Ferdi. Dan yang berikutnya Bapak Pendeta Dr.
Freddy Purwanto. Selamat malam Pak Freddy. Selamat malam Pak James. Iya, cuma malam ini saya mau pakai nama khusus lah, saya panggil beliau Mas Boy. Supaya jangan, karena banyak orang bingung untuk membedakan Pak Freddy dan Pak Ferdi. Ini beti-beti nih, beda-beda tipis. Kalau nggak tahu pasti bisa keliru. Freddy dibilang Ferdi, Ferdi bilang di Freddy, bisa gitu, bisa terbalik-balik. Makanya kalau saya bilang Pak Ferdi, berarti Pak Ferdi Manafe. Kalau saya bilang Mas Boy, berarti Pak Freddy. Gitu. Terima kasih banyak sudah hadir dengan saya di bincang-bincang jalan kehidupan. Nah ini bapak-bapak, Pak Semi juga yang ada di Lombok. Ini tema malam hari ini kita mau bicara tentang Halloween. Nah tapi sebentar sebelum bicara tentang Halloween saya mohon bantuan Pak Freddy dulu karena memang banyak orang tua juga dengan Halloween. Tapi saya tanya Halloween itu apa? Ada yang bilang itu sejenis coklat. Bagaimana bisa? Makanya diketawain sama anak muda karena orang tua sendiri itu nggak ngerti apa sebetulnya Halloween. Makanya dibodoh-bodohin ini. Wah ini gawat nih anak muda sekarang ini. Dibilang itu nggak apa-apa papa mama. Itu kan cuma ya itu apa namanya semacam sebuah perayaan orang-orang muda untuk kita bersyukur bersama. Ada yang gitu. Makanya ada orang tuanya bilang kami ini dibohongin Pak. Kami nggak ngerti apa itu Halloween. Ada orang tua yang nggak ngerti. Kalau yang tahu pasti bilang kurang bergaul atau apalah. Iya mungkin kalau Bapak Ibu tahu. Tapi kalau nggak tahu bagaimana. Maka Pak Freddy akan menolong saya Pak. Apa sih? Mas Boy akan menolong saya. Itu Pak Pur. Soalnya kalau dipanggil Pak Pur kita juga ada nama Pur juga di sini. Mas Boy itu lebih keren. Jadi Mas Boy akan menolong saya untuk memberikan pengertian apa sih Halloween itu sebetulnya. Ya, Pak Mas Boy silakan. Ya, terima kasih Pak James. Gara-gara Halloween namanya berubah. Dan saya serasa lebih muda sekarang. Oh iya. Ya, kalau dari sebuah ensiklopedia Pak James saya membaca bahwa Halloween itu sebenarnya pada dasarnya adalah berkomunikasi dengan makhluk halus yang seringkali mengancam atau menyakiti gitu. Oke. Dan dari sumber-sumber Kristiani saya mendapatkan bahwa orang-orang Wicca itu semacam penganut ilmu sihir begitu. Mereka merayakan Halloween itu dengan nama kunonya, yaitu Samhain gitu ya. Dan itu dianggap hari yang paling suci bagi mereka. Oke. Gitu, Pak. Ya. Jadi itu rupanya perayaan ini ya, hari suci ya. Iya. Tapi dalam konteks masyarakat yang apa ini Pak? Belum penganut ilmu sihir gitu dia. Penganut ilmu sihir Iya. itu. Oh, oke. Tapi kemudian apa namanya dikembangkan begitu ya. Nah ini bagaimana asal mula perkembangan sehingga kemudian jadi perayaan dan akhirnya semua orang merayakan itu, melakukan hal itu begitu Pak. Iya, memang dia ada perkembangan dari abad ke abad gitu Pak ya. Ada perkembangan dari abad ke abad gitu. Nah itu menjadi terkenal itu ketika ada misionaris yang mengadopsinya gitu. Mengadopsinya. Nah ketika diadopsi maka perayaan itu menjadi satu apa ya, dirayakan juga di gereja gitu Pak. Dirayakan juga di gereja gitu. Padahal kalau kita melihat beberapa simbol-simbol yang dipakai itu agak mengerikan gitu Pak. Karena Halloween tadi kan identik dengan Samhain, perayaan itu ya. Yang itu dirayakan oleh orang-orang Ket 2000 tahun lebih yang lalu gitu. Dan itu mereka percaya bahwa pada waktu itu roh-roh jahat itu bisa hidup dengan orang-orang yang hidup gitu. Jadi mereka bergaul gitu. Terus kan ada permen dan sebagainya itu. Mengapa kok ada permen gitu? Nah, mereka percaya bahwa itu adalah mereka pakai untuk menenangkan roh jahat itu. Lalu kostum-kostum yang dibuat mengerikan-mengerikan itu oleh karena mereka sedang mengelabui hantu-hantu itu supaya juga nggak ganggu. Oh ini teman nih gitu. Jadi nggak usah diganggu gitu Pak. Nah jadi seperti itu. Terus lalu ketika itu diadopsi oleh ada misionaris mengadopsi dan menjadi satu perayaan yang juga dilakukan di gereja gitu. Dan itu akhirnya dari tahun ke tahun ada beberapa perayaan-perayaan yang itu terkenal sampai sekarang dan itu menjadi satu bisnis yang laku keras Pak. Wah, luar biasa nih. Karena kan sudah masuk ke gereja nih ceritanya. Rupanya ada ceritanya panjang dan soalnya begini di kalender gereja kan dia tidak masuk dalam apa ya perayaan gerejawi, tapi kenyataannya banyak orang ini sudah merayakan gitu ya. Nah Pak Semi, boleh kasih komentar nggak Pak Semi soal Halloween ini? Khususnya untuk praktek-praktek yang sekarang sudah marak ya, sudah terjadi. Ya. Ya, jadi Halloween ini luar biasa ya, masuk di dalam kekristenan ya, mengotori
membuat orang-orang khususnya anak-anak muda itu dicemari oleh aktivitas-aktivitas kuasa kegelapan. Ya, nanti mungkin akan dibahas yang dengan lebih dalam. Tapi background dari perayaan Halloween ini itu sudah jelas satu festival yang bukan Kristen dan tidak berasal dari Alkitab. Nah inilah yang bagi saya harus kita waspadai dan kita harus hati-hati karena ini salah satu cara kerja setan yang dibungkus dengan serba fun. Ya. Padahal pada awalnya itu ada aktivitas-aktivitas kuasa kegelapan seperti souling, ya, lalu yang berasal dari mempersembahkan anak-anak, ya, untuk mereka juga bisa mendoakan orang yang sudah mati. Jadi ini aktivitas yang sangat-sangat terlarang, ya, khususnya bagi kita orang percaya. Dan Anton LaVey, pendiri gereja setan, dia mengatakan, I am glad that Christians let their children worship Satan at least one day a year. Jadi Anton LaVey, pendiri gereja setan, dia bilang saya senang karena orang-orang Kristen membiarkan anak-anaknya menyembah setan paling tidak 1 hari dalam 1 tahun. Dan itu pas kapan? Itu adalah pas Halloween. Kira-kira begitu, Pak. Wow, ini terima kasih banyak Pak Semi. Kalau bicara Anton LaVey, Bapak Ibu, ya, ini pemimpin gereja setan yang melakukan praktek ini rupanya. Dan dia menganalisis ada itu dan terjadinya pas Halloween. Nah tadi ada istilah menarik nih, baik Pak Semi dan juga Mas Boy itu bicara soal fun. Gimana nih Pak Ferdi? Gak apa-apa, itu kan untuk fun, apalagi orang muda kan. Ya, mungkin saya mundur sedikit Pak. Ya. Pak. Jadi ini kan kebudayaan dari Eropa, ini kan dari paganisme, agama kafir di Eropa. Ini Celtic ini, asalnya orang-orang Eropa nih. Jadi sebenarnya perayaan ini 31 Oktober itu dipercaya oleh mereka itu pergantian musim dari musim panas ke musim dingin. Maka mereka juga percaya pada saat itu semacam pintu dari dunia roh itu, orang-orang yang sudah meninggal itu datang ke dalam dunia untuk membawa penyakit, untuk merusak tanaman mereka. Gitu. Jadi itu sebabnya jadi mereka percaya roh-roh itu datang tanggal 31 malam itu. Maka itu supaya roh-roh itu tidak menyakiti mereka atau apa, mereka berkostum seperti yang ngeri-ngeri itu supaya istilahnya supaya kita sama begitu loh, sama dengan roh-roh orang-orang mati. Jadi mereka berpakaian seperti itu yang ngeri-ngeri itu, ya ini istilah mau tipu-tipu setan. Padahal setannya lebih jago nih. Jadi tapi manusia mau tipu, ya supaya kita sama begitu loh, supaya jangan diganggu. Kita sesama kan, kira-kira begitu. Nah perayaan-perayaan ini ya tadi Pak Freddy lihat dari sisi yang lain, tapi saya juga dapat informasi itu. Jadi dari Eropa mereka bermigrasi ke Amerika Utara. Nah perkembangannya lebih besar itu mulai di Amerika. Nah di Amerika lainnya ditambah dengan pumpkin labu itu. Nanti ada cerita tentang Jack O'Lantern, nanti yang bikin labu itu. Ini petani yang malas tapi cerdas karena banyak dosa. Dia tidak mau setan bawa dia ke neraka, tapi dia juga tidak diizinkan ke surga. Makanya rohnya gentayangan, dia bawa lentera dia bawa itu ambil pikul labu, dia keliling. Nah itu kemudian menjadi tiap perayaan mesti ada itu labu itu. Padahal di Manado itu bikin bubur Manado dari itu kan. Lalu dikasih cahaya dalam bentuknya ngeri. Lalu nanti ada lagi trick and treat. Nah, itu awalnya itu kan biasanya untuk anak-anak yang tidak mampu. Jadi mereka ke rumah-rumah nanti dapat permen atau dapat coklat. Tapi semua sudah berubah, sekarang siapa saja boleh. Nah jadi sebenarnya dari situ ceritanya baru sampai ke Eropa. Dari Eropa ke Amerika, baru sekarang ke mana-mana. Dan di Indonesia kalangan tertentu sudah mulai merayakan. Nah yang anehnya itu ada gereja juga sudah mulai merayakan. Jelas perayaan ini ada unsur okultisme di dalamnya. Karena ini bicara tentang roh-roh.
orang mati. Yang Alkitab bilang tidak mungkin balik lagi. Tapi itu campuran dengan kepercayaan-kepercayaan lama, kafir, maka terjadi seperti itu. Begitu Pak James. Oke, terima kasih banyak Pak Ferdi. Makin menarik Bapak Ibu karena rupanya dia tidak di luar gereja tapi sudah masuk di dalam gereja tadi. Tadi Pak Ferdi bilang itu di Manado bikin bubur Manado itu labu. Berarti orang Manado ini bisa makan setan. Ya Bapak Ibu ya, kita akan bahas lagi lebih dalam lagi. Khususnya bagaimana ketika dia sudah bermigrasi dan berada di dalam gereja. Nah, ini bagaimana nih pertemuan dua arus utama ini antara kekristenan dengan praktik-praktik okultisme. Seperti apa kira-kira bentuknya, bagaimana apa yang terjadi, kita akan bahas lagi sesudah ini. Tetap bersama-sama dengan kami di Bijak, bincang-bincang jalan kehidupan. Semakin bijak temukan jalan kehidupan. Ya, masih bersama-sama dengan kami di Bijak, bincang-bincang jalan kehidupan. Bapak Ibu, menarik tadi ya, ketiga pembicara ini sudah memberikan informasi, fakta, data kepada kita. Dan tadi saya sudah ngomong, ini sekarang dia sudah masuk di dalam gereja, bahkan ada gereja yang sudah mulai ikut-ikutan merayakan. Ini bagaimana nih? Mas Boy, Pak Semi juga Pak Freddy ini merespon ini. Sudah ada di dalam gereja dia ini. Bagaimana nih Pak Sem kira-kira sikap kita lah paling tidak untuk mencermati ini, hal ini? Iya, memang dengan adanya pandemi ini agak terbatas ya. Kayaknya tahun lalu itu malah hampir mungkin tidak ada. Tapi seperti tadi sudah disampaikan bahwa yang tahun-tahun sebelumnya itu luar biasa. Ya. Jadi gereja-gereja juga turut ambil bagian dalam perayaan Halloween. Nah, maka saya melihat yang terjadi saat ini adalah dengan merayakan Halloween ini membuka pintu bagi anak remaja khususnya dan bahkan sampai orang dewasa ya, yang memang setan ingin masukkan tahyul dan dongeng nenek tua. Ya, padahal dalam 1 Timotius 4:7 dikatakan latihlah diri beribadah dan jauhilah tahyul dan dongeng. Nah, ini banyak sekali Halloween itu berisi dengan cerita isap jempol ya, Jack O'Lantern itu katanya itu adalah labu yang diisi dengan lilin lalu dibawa untuk menakuti roh jahat ya, dan itu adalah representasi para jiwa orang yang telah meninggal. Jadi saya melihat Halloween membuat gereja tidak lagi kembali kepada Alkitab untuk menghadapi setan. Jadi cara menghadapi setan sudah bukan lagi cara Alkitab. Itu yang paling utama saya lihat. Dan cara untuk misalnya dengan orang mati, dengan arwah orang mati ya, dianggap itu memang orang mati sungguhan. Ya, padahal itu setan-setan yang menipu. Dan tentu sangat banyak cerita-cerita yang sangat tidak sesuai dengan Alkitabnya. Contohnya si Jack O'Lantern itu ya, dia itu berhasil menipu dan menjebak iblis pada waktu dia masih hidup. Lalu dia mati, dia tidak terima di sorga, tapi juga tidak diterima di neraka oleh iblis karena harus menepati janjinya kepada Jack. Nah, iblis lemparkan bara api dan neraka dan dimasukkan ke dalam turun dan dipakai Jack untuk cahaya ketika arwahnya harus mengitari bumi untuk selamanya. Jadi ini betul-betul penyelewengan ya dari apa yang Alkitab sampaikan. Nah, jadi saya melihatnya itu seperti itu dan sangat berakibat kepada kerohanian khususnya anak remaja dan orang-orang yang membuka diri kepada Halloween. Ini tidak main-main. Langsung melibatkan Anton LaVey ya sebagai pendiri gereja setan. Nah, saya melihatnya penyelewengan, pemutarbalikan kebenaran dan membuat banyak orang akhirnya tidak bisa bertumbuh secara rohani. Itu yang saya lihat. Oke, terima kasih banyak Pak Sem. Tadi menarik nih Pak Ferdi bilang ini ada semacam upaya untuk menipu setan
supaya mirip, supaya enggak tadi ya. Makanya pakai kostum-kostum ini. Bisakah kita kira-kira menipu setan dengan cara seperti itu? Ong dia bapak penipu kok ditipu nih, gimana nih Pak Ferdi melihatnya? Ya itu sudah tertipu lah. Dia mau tipu setan, mau tipu ya bapak penipu ya gimana? Nggak mungkin. Jadi itu sebenarnya dia sudah termakan dengan tipuan setan. Jadi lalu kan orang bilang kan ini hanya fun-fun. Setan tidak pernah menawarkan sesuatu yang jelek pada awalnya. Selalu yang fun, yang menyenangkan. Makanya semua yang menyenangkan itu dia tawarkan duluan. Tapi setelah itu perangkap. Setelah itu orang terikat di dalamnya. Dan ada banyak contoh yang tadinya hanya ikut-ikut fun-fun, akhirnya dirasuk juga. Jadi itu faktanya ada. Jadi bukan hanya fun-fun sebenarnya. Tapi awalnya begitu, tapi berapa banyak cerita anak-anak itu kemudian kerasukan, jadi aneh dan lain sebagainya. Lalu kita mau katakan itu hanya fun-fun? Saya pikir tidak juga. Itu tidak fun-fun, itu sesuatu yang serius. Maka gereja mestinya menanggapi juga dengan serius. Jadi karena ya pendapat orang begitu. Ya daripada anaknya nangis ya hanya untuk fun-fun saja. Tapi ini orang tua tidak ngerti bahwa hal-hal yang seperti begini tidak bisa dibuat fun-fun. Ini serius. Ini bukan kita usir setan, malah kita panggil setan untuk masuk di dalam kehidupan kita. Kan seperti begitu. Jadi hanya fun-fun, saya tipu-tipu dia saja, saya pakai pakaian seolah-olah gini. Ya tidak bisa begitu. Oke. Jadi kalau sudah masuk ke dalam gereja bagi saya sudah tertipu, sudah termakan. Ya Bapak Ibu sebagai gereja, sebagai umat percaya kayaknya kita memang perlu mawas diri ini. Karena ini bahaya nih praktek ini ya. Apalagi dengan berlindung pakai istilah fun, berlindung apalagi lagi kita tipu setan lah. Pakai kostum begitu supaya kelihatannya sama sehingga kalau sama ya kita nggak diganggu. Nah kita sudah tertipu oleh setan. Nah Pak Ferdi kira-kira bagaimana sebagai gereja nih? Tadi kan Pak Ferdi bilang kita gereja nih harus serius. Nah bagaimana nih Mas Boy meresponnya ini? Sebagai anak sekolah minggu kan Boy. Iya. Itu loh Pak Bro. Terima kasih Pak James. Menarik juga tentang Halloween ini di surat kabar USA Today Pak pernah mengutip kata-kata dari seorang yang dikatakan penganut ilmu sihir gitu. Dan di dalam kutipan itu dinyatakan bahwa orang Kristen tidak menyadarinya, tapi mereka merayakan hari raya kami dan kami suka akan hal itu. Jadi gereja sekarang harus ini Pak, betul-betul menyadari bahaya itu, lalu mengajar jemaat untuk mengerti bahwa ini loh bahayanya gitu Pak. Karena jemaat kan yang kalau tidak ngerti, hanya ngerti funnya, tidak ngerti latar belakangnya, tidak punya dasar firman yang kuat untuk menyaring ajaran-ajaran itu, wah itu bisa membahayakan Pak. Karena di sekolah minggu aja Pak ya, di sekolah minggu, anak sekolah minggu nih, ini putri saya sendiri yang berusia 3-4 tahun Pak. Dia nonton YouTube, lalu YouTube itu ada gamenya itu ada semacam apa itu, pakai Halloween gitu. Dan itu ada hantunya gitu. Dan dia seringkali, papa ada hantunya gitu. Sepertinya dia takut, tapi dia menikmati gitu. Nah itu yang membahayakan orang percaya gitu. Artinya mereka tidak menyadari bahwa mereka sedang terlibat kepada hari raya paganisme itu Pak. Itu bahaya. Jadi gereja tetap harus menyadarkan jemaatnya, lalu mengajarkan kebenaran firman supaya bisa menangkalnya Pak. Ya, oke terima kasih banyak Pak Ferdi, Mas Boy, Pak Ferdi dan juga Pak Semi. Nah sebagai apa namanya tadi menarik ya Pak Ferdi dan juga Mas Boy juga Pak Semi katakan itu ada istilah yang saya tangkap tadi itu. Kita itu takut tapi kita merayakan gitu. Ya kan, takut kita tahu tapi kita kemudian merayakan dan terlibat di dalamnya. Nah bagaimana kira-kira kalau ini sudah ada jemaat yang sudah terjerumus nih masuk ke dalam, sudah melakukan praktek itu. Kira-kira masih ada nggak atau masih bisa nggak ditolong atau gereja bersikap seperti apa nih terhadap orang-orang seperti ini? Gitu kira-kira Pak Ferdi. Ya jadi yang pertama kalau mereka alasan masih banyak hal fun yang lain yang bisa dilakukan. Okay. Kenapa harus dilakukan yang begini? Gitu. Nah kalau sudah terlibat ya anak-anak mesti dilayani.
Apa kalau sudah lihat tingkahnya mulai aneh, jangan dibiarkan. Mestinya dilayani itu. Jadi gereja mesti peka dan tanggap, mesti langsung tangani. Ya, karena kalau itu datang dari kan sekolah juga merayakan tuh. Ada sekolah yang merayakan ini kan aneh juga. Jadi ya kasihan anak-anak ini. Mungkin orang tua perlu tegas juga kepada sekolah bahwa ini perayaan tidak diizinkan lah gitu. Saya pikir saudara-saudara kita agama yang lain sangat ketat tidak izinkan ini. Kenapa kita izinkan? Padahal kita tahu ini sudah ada praktek okultisme di dalamnya, ada roh-roh yang lain. Saya pikir perlu ketegasan dari para pemimpin gereja. Dan kalau sudah terlibat ya tidak ada jalan yang lain, anak-anak ini harus diperhatikan. Tumbuh kembang mereka secara rohani perlu diperhatikan. Karena ya kita tahu ya iblis bekerjanya halus. Sehingga banyak orang tidak sadar, sudah terikat, sudah parah, nah baru sadar. Jadi saya pikir khususnya para pelayan untuk orang-orang muda perlu tegas dan perlu ajarkan ini Halloween ini sebenarnya apa. Bisa jadi juga jangan sampai itu dia, kalau pendetanya tidak mengerti atau pelayan pemudanya tidak mengerti ya ini susah mau menjelaskan kepada anak-anak muda. Dan saya pikir harus dijelaskan sejarahnya seperti apa, bila perlu contoh akibat orang-orang yang terlibat ini dikasih contoh. Tapi kita anak-anak akan mikir lagi. Dan ya anak-anak sekarang kan maunya ajarnya begitu, hanya ngomong aja mana bukti. Ya kita tinggal tunjukkan aja, ada banyak gambar itu menunjukkan banyak yang terlibat akibatnya seperti itu. Oke. Terima kasih Pak Sebi, bisa respon kah Pak? Bagaimana kalau sudah terlibat anak-anaknya? Karena dibilang sudah cuma 1 kali kok, atau ya kan nggak sering kan, nggak ikut, cuma ikut aja. Bagaimana kira-kira sebagai gereja nih kalau ada jemaatnya yang sudah terlibat melakukan praktek itu atau ikut ritual Halloween? Ya. Jadi prinsipnya kalau seorang sudah membuka diri terhadap Halloween dan mengambil langkah pertama untuk merayakannya meskipun hanya iseng, itu dia harus dilepaskan. Karena ini sifatnya mengikat. Ya, makanya doa Bapak kami, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ini Halloween ini yang jahat. Halloween ini dikuasai oleh si jahat. Jadi Bapak Ibu yang di rumah, orang tua di rumah, kalau melihat ada gelagat-gelagat yang aneh dari anak, ya juga para hamba-hamba Tuhan di gereja, melihat saya satu kali mengikuti satu ibadah yang saya merasa atmosfer rohaninya itu seperti ditekan, ya seperti ada sesuatu yang kita tidak bisa bebas untuk memuji Tuhan. Nah itu sangat mungkin terjadi karena Halloween dan atmosfer rohani ya baik di mungkin satu gereja, satu sekolah itu sangat dipengaruhi oleh perayaan-perayaan seperti ini. Nah kita bersyukur ya tadi sudah disampaikan bahwa pemerintah Indonesia ya agama-agama yang lain juga itu melarang Halloween. Ya tidak dirayakan oleh saya kira hampir semua ya termasuk Kristen. Tapi mungkin justru gereja yang membuka diri. Ya ini perlu dikoreksi. Ini perlu ditegaskan seperti tadi kita kata Pak Panafi. Saya kira itu. Ya terima kasih banyak. Sebetulnya 31 Oktober itu ya, hari reformasi gitu. Ini harus sebenarnya reformasi gereja. Kenapa Anda itu yang dirayakan? Itulah, kenapa nggak dirayakan hari reformasi malah dibikin perayaan Halloween ya kan. Nah gereja ini betul-betul harus sadar, hamba-hamba Tuhan yang melayani harus sadar. Orang-orang Kristen juga harus sadar. Kalau yang teman-teman kita yang lain bisa menutup diri, kenapa kita jadi buka diri gitu kan. Malah kita yang ngundang setan datang. Jadi Bapak Ibu ini jelas bahwa perayaan ini adalah perayaan yang bernuansa okultis. Ya, sangat nggak ada istilahnya itu. Walaupun itu katanya fun, tapi sebetulnya latar belakangnya tadi sudah dijelaskan semua bahwa ada unsur okultisnya. Jadi kita harus menghindari, bahkan harus ya kalau yang sudah terlibat ya harus dilepaskan ini ya. Ya, terus bersama-sama dengan kami di Bincang-Bincang Jalan Kehidupan. Semakin bijak temukan jalan kehidupan.
Ya, masih bersama-sama dengan kami di Bijak. Ya, jadi kita Bapak Ibu sepakat bahwa perayaan Halloween itu memang perayaan ya mau bilang apa sekuler atau kita nggak boleh lakukan itu di gereja. Itu sikap kita sebetulnya ya, yang jelas. Apalagi kalau mau dihubungkan dengan adanya roh yang kemudian kan kita sudah bahas di beberapa episode yang lalu tentang hubungan antara orang hidup dengan orang mati, itu kan nggak ada hubungan sama sekali nih. Nah, kita sudah bahas tuh, jadi udah jelas bahwa tidak ada hubungan apapun, maka kita jangan sampai terkecoh dengan tipuan iblis yang bernuansa fun seperti ini. Kita nggak boleh tertipu dengan itu. Ya, sudah ada beberapa pertanyaan, paling tidak yang diberikan ke kami 8 pertanyaan. Saya belum cek di live chat apakah sudah muncul. Ini yang pertama dari Semarang, dari Pak Edwin. Pak, apakah melakukan perayaan-perayaan dari bangsa lain meskipun hanya sekedar ikutan dan lucu-lucuan tanpa unsur apapun berdosa di hadapan Tuhan? Lalu bagaimana dengan perayaan tertentu di bangsa kita seperti mengarung sesuatu ke laut? Apakah itu juga berdosa? Mengarung. Silakan Pak Freddy atau Mas Boy mau respon? Ya, saya pikir pertanyaan ini dibilang ikut-ikutan lucu-lucuan tanpa unsur apapun. Saya ingat Yakobus, kalau kamu tahu itu baik tapi kamu tidak lakukan, kamu berdosa. Nah, apalagi kalau sudah tahu ya janganlah. Perayaan apapun ada unsur-unsur okult, sebaiknya dihindari. Kalau mau lucu-lucuan mungkin nonton yang lain aja lah, daripada harus ke kebudayaan-kebudayaan atau perayaan-perayaan tertentu, apalagi yang macam sekarang kita bicara Halloween, kita sudah tahu ada unsur apa di belakang, latar belakangnya. Kalau sudah tahu ya enggak usah lagi lah. Ngapain harus itu? Lalu bagaimana dengan perayaan tertentu di bangsa kita? Ya, di setiap budaya, setiap komunitas ada kearifan lokal tertentu. Kalau ditanyakan ya saya pikir sejauh itu tidak berkaitan dengan okultisme ya tidak ada masalah. Itu kan sewaktu-waktu ada budaya tertentu untuk kekerabatan, untuk kebersamaan. Kalau saya sih monggo aja. Tapi kalau sudah mulai ada unsur-unsur okultisme di dalamnya, sebaiknya dihindari untuk kita yang sudah tahu kebenaran. Kita tidak lagi melibatkan diri ke dalam perayaan-perayaan seperti itu. Itu Pak Jan. Oke, terima kasih banyak Pak Ferdi. Pertanyaan yang kedua dari Ibu Ririn di Jogja. Pak mohon tanya, setahu saya Halloween itu adalah sebuah perayaan bangsa Romawi dan Eropa yang berkaitan dengan orang mati. Tetapi mengapa orang Indonesia ikut-ikutan merayakannya? Apakah agar terlihat gaul saja atau memang ada ritual yang berhubungan dengan orang mati? Bagaimana nih Mas Boy? Ya, terima kasih Pak. Kalau kita lihat dari abad ke abad, itu kan mulai dikembangkan, lalu itu jadi bisnis besar gitu. Nah, saya pikir mengapa dia akhirnya dikembangkan kemana-mana? Oleh karena ada satu bisnis besar di sana yang mendatangkan uang, gitu ya. Nah, kalau kita ikut-ikutan begitu, hati-hati oleh karena sejarah-sejarahnya adalah sejarah-sejarah paganisme gitu. Jadi itu memang sejarah yang berkaitan dengan dunia orang mati, yang itu bertentangan dengan prinsip Alkitab. Ya, Alkitab jelas menegaskan bahwa tidak ada hubungan antara orang hidup dan orang mati yang seperti Pak James tadi katakan gitu. Dan Alkitab juga tidak menyatakan tentang terpenjaranya jiwa dalam api penyucian dan sebagainya gitu. Yang itu juga bertolak belakang gitu. Saya pikir mengapa kita ikut-ikutan oleh karena ada bisnis besar di sana dan kita juga terjebak dengan fun-fun tadi gitu. Seperti yang dikutip oleh USA Today tadi gitu. Orang Kristen tidak menyadarinya. Mereka merayakan hari raya kami dan kami suka itu gitu. Ya, gitu Pak menurut saya. Oke, terima kasih banyak Pak Freddy. Yang berikutnya dari Ibu atau ya Rati di Surabaya. Pak, anak saya pernah mengikuti perayaan Halloween dengan teman-temannya dan membawa labu kuning. Nah ini dia tadi kata Pak Ferdi bikin bermenado. Tapi sejak itu setelah pulang sampai sekarang
Dia sangat takut dengan labu kuning dulu. Bahkan seperti pikirannya hilang. Saya bingung, sebenarnya apa hubungan labu kuning dengan Halloween? Dan apakah ada unsur kuasa gelapnya? Nah tadi Pak Semi sempat singgung. Pak Semi bolehkah respon pertanyaan ini? Ya baik, jadi saya ulangi singkat ya. Salah satu ikon Halloween itu adalah labu kuning yang disebut dengan Jack-o'-lantern. Ya. Jadi Jack-o'-lantern itu sebutan bagi labu yang diisi dengan lilin dan dibawa untuk menakuti roh jahat atau menangkal roh jahat. Ya. Dan itu dipercaya itu adalah representasi jiwa orang yang telah meninggal. Sekaligus menjawab pertanyaan sebelumnya, apakah ada hubungannya, ada aktivitas berhubungan dengan orang yang sudah meninggal? Ya. Jadi di dalamnya itu ada dianggap ada jiwanya. Ya. Jadi sudah jelas ya bagi Ibu Rati, ini konsep-konsep yang sangat bertentangan dengan firman Tuhan. Nah, kalau anak itu ikut dalam perayaan Halloween dan membawa labu kuning, itu sebenarnya sama dengan dia mengatakan ia percaya kepada filosofi cerita tahyul di belakang labu kuning itu. Makanya akan sangat mungkin dia menjadi atau dikatakan takut lalu pikirannya hilang. Nah jadi itu yang sering terjadi. Kita itu hanya melakukan hal yang kita anggap iseng, tapi harus dicatat. Setan tidak pernah menganggap itu iseng. Dia selalu serius karena tujuannya adalah mencuri dan kalau bisa membunuh. Nah maka itu harus hati-hati. Jangan sampai hal yang simple tapi kita lakukan sebagai approve bagi setan bahwa setan bisa untuk melakukan hal yang buruk. Kita ingat Petrus ya. Tuhan bilang, Petrus lihat iblis itu menampi kamu karena statement-statementmu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan yang mengikuti kedagingan. Ya, apalagi yang berkaitan dengan kuasa kegelapan. Ya, kira-kira begitu Pak James. Oke, terima kasih banyak Pak Sem. Yang berikutnya dari Tarakan, dari Kalimantan Utara. Misya. Pak, sebenarnya upacara atau ritual mengusir roh jahat atau roh orang mati itu ada juga di beberapa suku di Indonesia. Bukan hanya Halloween. Yang mau saya tanyakan, apakah mengusir roh jahat bisa dengan ritual? Apakah dengan menggunakan topeng dan kostum menyeramkan, maka roh jahat takut? Nah, gimana nih Pak? Ya, kalau berkaitan dengan Halloween tadi, mereka memakai kostum begitu bukan untuk mengusir roh jahat, supaya menenangkan roh jahatnya, supaya mereka jangan diganggu, karena kita sama, kira-kira begitu loh. Jadi dia pakai kostum begitu. Itu tadi saya bilang mau tipu setan. Saya pakai kostum kamu, jadi kamu jangan ganggu, kita kawan kan begitu toh. Nah kalau pengusiran roh jahat kan beda. Tapi juga ini pertanyaan ini menarik. Apakah mengusir roh jahat bisa dengan ritual? Ya ada juga. Jadi sekarang ini kalau lihat di TikTok itu ada lagi satu orang itu, orang sakit pakai tangannya seperti gini, ini apa-apaan ini. Jadi mungkin pasti dibilang ada roh jahat lalu ada dukunnya yang pakai. Jadi setan dengan setan ini. Ya kalau sesama bagaimana ya? Kompromi. Tertipu juga itu kan. Jadi tipu muslihat juga. Berapa banyak orang tertipu dengan seperti begini. Ritual-ritual seperti begini. Oh ini ada roh jahat ini. Oh kamu dikirimi roh tertentu. Lalu datang ke orang yang katanya pintar. Lalu dia mulai bikin tangan begini-begini. Lalu terus tiba-tiba lepas ini apa-apaan ini. Jadi kalau ditanya apakah bisa dalam konteks ya roh jahat ya iyalah. Itu yang banyak dilakukan oleh katanya orang-orang pintar menolong yang disantet lah dukun-dukun. Ya kita tertipu semua di situ. Masa sesama. Ya mereka hanya tipu-tipu kita itu. Yang bisa menyelesaikan masalah ini hanya Tuhan. Jadi ya jangan kita mau tertipu. Jadi ya itu pekerjaan dia memang menipu. Jadi saudara udah tertipu. Oke, gitu ya kira-kira ya Ibu Misya dari Tarakan. Jadi nggak perlulah pakai ritual-ritual yang aneh-aneh untuk itu ya. Dari Dinda di Cirebon. Salam Kak Semi. Wah ini udah sebut nama nih Pak Sem. Jadi Pak Sem harus siap nih. Siap. Saya mau tanya Halloween itu sebenarnya ada nggak di Alkitab? Sekarang ini anak-anak kecil bahkan udah lebih kangen sama perayaan Halloween daripada sama Natal. Dari awal tahun mereka sudah minta kostumnya untuk tahun depan. Yang juga mau saya tanyakan,
apakah ada pengaruhnya merayakan Halloween bagi perkembangan rohani anak? Saya pikir tadi dijawab, tapi nggak apa-apa lah. Pak Sem silakan bisa beri respon. Ya. Sudah jelas ya, Halloween itu tidak ada di Alkitab. Itu perayaan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, yang tadi sudah disampaikan sejarahnya. Dan sekarang anak-anak kecil sudah lebih kangen daripada Halloween daripada Natal. Ya, nah ini kita melihat ya, itulah kelihayan iblis untuk menjebak anak-anak dengan hal-hal yang fun. Kalau orang tua tidak mendidik anak untuk mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan, hatinya itu nanti akan condong terpaut kepada yang fun-fun ini. Padahal yang fun-fun ini ujungnya adalah maut. Ya, jadi pengaruh apakah ada pengaruh merayakan Halloween bagi perkembangan rohani anak-anak? Sangat-sangat besar. Kalau dia merayakan Halloween, bahkan dia baru ambil saja labunya, itu dia akan langsung menolak firman, malas berdoa, tidak suka pujian, dan akhirnya dia makin jauh dari Tuhan. Dan kalau menjauh dari Tuhan berarti mendekat kepada setan. Gitu saja prinsip firman Tuhan. Oke, ada pengaruhnya. Dari Kalimantan Timur, dari Andin di Bontang. Pak, teman saya mengatakan bahwa perayaan Halloween sama sekali tidak ada unsur setan atau kuasa gelap. Malah Halloween syarat dengan unsur budaya dan kebaikan. Pertanyaan saya, benarkah itu? Dan mengapa dalam perayaan itu kebanyakan persen harus pakai kostum seram? Nah itulah, kalau baik kok pakai kostum seram. Sebetulnya Pak Ferdi sama Mas Boy udah jelasin nih. Bolehlah Pak kasih respon. Iya, jadi kalau pertanyaannya syarat unsur budaya dan kebaikan dari sisi mana? Ini kan semua sudah okultisme. Jadi kalau ditanya tidak ada unsur setan, siapa yang bilang? Pasti yang bilang setan juga. Jadi memang saya melihat beberapa konten, di akhir dari konten yang dibuat beberapa anak muda di YouTube, mereka bilang ini tidak ada unsur-unsur kuasa gelap. Dalam hati saya, kamu sudah tertipu. Justru itu tujuannya. Makanya banyak orang, ya ini tidak sadar. Kalau kita baca Alkitab, firman Allah jelas, setan itu penipu. Jadi kenapa kok kita suka tertipu ya? Lalu pertanyaan yang berikut itu, mengapa dalam perayaan kebanyakan peserta harus pakai kostum? Ya tadi sudah dijelaskan, jadi mereka maksudnya pakai kostum itu supaya mereka jadi sama dengan setan. Jadi kita kawan ya, tolong jangan ganggu saya lah, kira-kira begitu. Jadi kalau ada yang mulai pakai kostum itu ya itu kawannya sudah. Supaya tidak diganggu, kan ya itu tujuannya. Itu lalu dibilang tidak ada unsur okultisme di dalam, tidak ada unsur setan di dalam. Ya untuk apa pakai kostum seperti begitu? Sementara kostum itu tujuannya ya itu tadi, supaya tidak diganggu setan, dibentuk penerimaan. Ya kita sama gitu kan. Ya. Saya pikir jangan lagi mau tertipu lah. Kiranya malam ini kita terbuka. Ini penipuan. Jadi kalau kita mulai bicara, enggak apa-apa, saudara sudah tertipu. Tidak ada unsur setan, saudara sudah tertipu. Karena di latar belakangnya sejarahnya semua sudah jelas. Dan itu dibawa sampai konteks sekarang. Dan yang terlibat sudah jelas ada akibatnya. Jadi lalu kita bilang tidak ada apa-apa, kita sudah tertipu. Oke. Terima kasih banyak Pak Ferdi. Dari Samuel di Depok. Salam Pak. Sekarang ini di kota-kota besar khususnya hari Halloween sudah dirayakan di sekolah. Nanti kita bicarakan di komunitas bahkan di gereja. Karena anak saya pada minggu menjelang hari Halloween disuruh oleh guru sekolah minggunya untuk pakai kostum seram. Saya merasa ini agak aneh. Karena anak kok disuruh pakai baju yang seram-seram. Tapi demi menyenangkan hati anak, saya ikuti saja. Yang mau saya tanyakan, apakah kaitan Halloween dengan gereja? Dan apakah gereja menganggap hal ini biasa? Mas Boy, bagaimana nih merespon? Iya, terima kasih. Ya memang ini aneh Pak gitu. Kok gereja malah menyuruh anak sekolah minggunya pakai pakaian seram gitu. Berarti kan gereja sedang menjadi alat untuk mengiklankan kuasa kegelapan gitu. Ya, kuasa kegelapan gitu. Nah, apakah gereja menganggap ini biasa gitu ya? Ya memang dulu ada yang memakainya untuk kontekstualisasi, hanya kebablasan gitu. Kebablasan akhirnya jadi terbiasa begini. Ya, jadi terbiasa. Nah,
kalau memang terjadi seperti ini, saya pikir perlu orang tua bicara tegas juga kepada guru sekolah minggu, Pak. Perlu bicara tegas karena jangan sampai anak-anak kita terpengaruh dan akhirnya terjebak juga dalam hal ini. Karena begini, seperti yang dikatakan Pak Semi tadi, ada pengaruh nggak untuk anak-anak? Saya yakin ada, Pak. Karena seperti yang saya katakan tadi bahwa ketika anak saya nomor 1 jadi polisinya untuk adiknya, itu Pak, adik lagi nonton yang hantu-hantu tuh, kan ternyata ada Halloween-nya di YouTube itu. Lalu malam itu, kami kan biasa tiap malam baca minimal satu pasal dengan yang anak nomor 1 Alkitab. Nah malam itu dia nggak mau baca, Pak, gitu. Adiknya itu teriak-teriak waktu kami baca Alkitab. Dan saya dengan mamanya lagi curiga nih, ini kenapa nih anak seperti ini gitu. Lalu ada beberapa channel YouTube yang memang harus kami blok, gitu, supaya nggak bisa dibuka lagi karena itu unsurnya begitu. Jadi kalau sudah terjadi begini, orang tua harus tegas juga, bicara juga kepada guru sekolah minggu, lalu juga harus membentengi anaknya supaya tidak terpengaruh dan terjebak seperti ini, Pak. Oke. Nah, susahnya kita blok YouTube, tapi gereja buka pintu. Ini gimana nih? Masa gereja kita blok? Kita harus Bahaya bikin. Ya gereja tolong ini harus dianggap hal serius, jangan dianggap hal biasa lah menurut saya, Pak ya. Iya. Ini serius karena apalagi kalau bicara anak-anak ini bicara generasi nih. Ya mungkin bapak ibu, mamanya udah meninggal tapi anaknya yang tinggal ya nanti bisa jadi lah. Iya. Akhirnya Halloween mungkin salah satu Generasi. bentuk liturgi dalam gereja adalah liturgi Halloween. Ya kan? Jadi tidak ada hubungan dengan gereja. Jadi Ya nggak ada harus hubungannya. tegas. Tidak ada hubungan Gereja dengan harus punya sikap tegas, Pak ya. Ya, oke. Yang berikut ini dari Sidoarjo, dari Pak Andre, Salompa. Saya pernah melihat seorang anak usia 9 tahun kerasukan roh Pokemon. Film kartun anak, Pocket Monster. Kita sudah bicara juga kemarin tuh. Yang mau saya tanyakan, apakah Halloween itu ada roh iblis di dalamnya? Karena saya takut anak saya kerasukan. Tadi sih kita sudah, beberapa hari yang lalu tiba-tiba dia muncul dari kamarnya dengan dandanan seram. Ujung bibirnya dioles lipstik seperti Dracula. Dan bajunya disiram obat merah seperti darah. Katanya untuk persiapan Halloween. Bagaimana nih Bapak-Bapak, silakan. Pak Semi, ini bagaimana nih Pak Semi merespon? Iya, ini memprihatinkan ya. Anak-anak itu memang dijerat dengan cara, katakanlah cara yang menarik anak-anak. Dan ini lewat film kartun, lewat Halloween, lewat fun dan semuanya ini bagi saya ini sesuatu yang amat sangat serius dan orang tua harus peka. Orang tua harus banyak berdoa. Ya, khususnya mama-mama harus karena inilah yang sering terjadi saat ini. Dan tiba-tiba dia sudah dengan Halloween kayak tadi contoh yang disampaikan ini. Ya, ini jelas di belakangnya ini roh-roh setan. Ya, ini sangat clear, ya, sangat jelas, sangat nyata, sangat tampak efeknya. Makanya saya pun tidak hanya melayani orang-orang yang dewasa, tapi anak-anak yang memang terikat dengan hal-hal seperti ini. Ya, itu tanggapan saya. Oke. Tambah sedikit Pak James. Oh silakan. Iya kan Halloween tadi kan orang berkostum yang seram-seram supaya dia sama dengan si jahat gitu. Nah kalau ini terjadi di anak-anak terus, maka anak-anak juga akan terbiasa dengan itu dan dia juga akan menganggap bahwa oh itu sahabat kita gitu. Dia nggak akan takut lagi dan tidak akan menganggap musuhnya. Itu bahayanya gitu Pak. Ya. Bahkan menikmati hal seperti itu. Wah. Dan itulah tipu daya kan, Betul Pak. membuat akhirnya anak-anak rasa oh enggak, setan tuh lucu kok ternyata ya. Iya. Ini konsep setan lucu ini kalau masuk dalam gereja. Setan baik. Setan baik, ya kan? Aduh. Ya, yang terakhir ini Bapak Ibu, mohon izin bertanya, apakah hubungan antara perayaan Paskah yang diidentikan dengan telur dan kelinci, apakah diperbolehkan? Oh maksudnya, apakah ini ada hubungannya? Ini konteksnya beda ya. Ini konteksnya, mungkin kan kalau Halloween ada ceritanya, tapi kalau mungkin kita apakah ada cerita, mungkin itu Pak
telur dan kelinci. Apakah diperbolehkan? Saya nggak tahu ya kalau kelinci. Nggak tahu bapak gimana nih. Bisa merespon Pak? Ibu Ruth Sri. Gimana Pak Freddy? Pak Freddy, maksudnya ini mau dihubungkan dengan apa? Dengan Halloween atau? Ya, ini berbeda. Ini berbeda. Ini konteksnya beda ya Bu. Jadi mungkin kalau pas kami bahas pasca kali ditanya. Atau maksudnya dalam perayaan-perayaan kekristenan seperti pasca kan sudah ada unsur itu juga. Ada unsur telur dan kelinci mungkin. Nah, tapi nggak tahu ya, saya takutnya salah tafsir lagi ini pertanyaan. Mungkin Kalau depend lagi diperbolehkan, kalau nggak ada unsur okultnya hanya sekedar itu sih nggak masalah ya Bu. Makan telur aja. Kayak bertahun-tahun makan telur juga nggak apa-apa. Kan nggak ada cerita di belakang itu. Ya Burut ya, minta maaf nanti mungkin boleh dipertajam lagi mungkin lebih spesifik lagi apa maksudnya dengan pertanyaan Ibu Ruth ini dalam khususnya dihubungkan dengan tema kita malam ini ya, Halloween itu. Oke. Ya Bapak Ibu, jadi boleh sedikit ya. oh boleh Pak, monggo. Menyimak pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari tadi, saya pikir Bapak Ibu khususnya gereja dan hamba Tuhan, sekolah-sekolah teologi, kita perlu memikirkan bagaimana melayani anak-anak. Kita harus lebih kreatif daripada yang begini-begini nih. Mereka bisa siapkan kostum sampai anak-anak kok seperti begitu ya. Kenapa gereja atau kita yang mencintai anak-anak, pelayanan anak, kenapa kita tidak mengkreasi sesuatu yang lebih menarik untuk anak-anak? Saya pikir salah satu cara daripada kita hanya blog YouTube, tidak boleh begini, tidak boleh begitu, tapi kita tidak memberikan sesuatu yang lain sesuai dengan jiwa anak-anak, saya pikir juga kurang baik ya. Maka saya pikir semua pertanyaan ini sebenarnya menantang kita untuk bagaimana melayani anak-anak dengan lebih kreatif. Dan setan kreatif juga ya kayaknya. Makanya anak-anak kok begitu tertarik. Mereka sudah jauh-jauh hari siapkan kostum. Iya. Ya perayaan Natal kan tidak ada kostum. Nggak ada kostum Pak, baju baru aja. Baju baru Pak. aja tuh. Nah, mungkin perlu ada kreativitas baru ini Pak untuk melihat ini. Itu aja Pak James saya lihat tidak. Ya, kalau pertanyaan terakhir ini Pak, sebenarnya seperti Natal ya. Ada pohon Natal, ada Santa Claus dan sebagainya. Sebenarnya itu muncul dari budaya-budaya Pak, gitu. Yang punya filosofi, tetapi tidak diwajibkan kita. Kita tidak diwajibkan, ya. Misalnya telur sendiri kan melambangkan kesuburan, melambangkan satu benih kehidupan, bisa juga menggambarkan kebangkitan Kristus dan sebagainya. Nah itu hanya simbol-simbol budaya, tetapi tidak wajib. Ya, jadi kalau yang penting telurnya, bukan karya Kristusnya, itu yang berbahaya. Nah gitu. itu ya. Tuh. Ya, artinya kalau simbol-simbol itu digunakan, kita tahu bahwa itu sedang berbicara tentang satu kebenaran dengan hal-hal yang menjadi kearifan lokal gitu. Tapi tidak diwajibkan untuk seperti itu Pak. Ya. Beda dengan Halloween tadi yang memang asal muasalnya memang mengerikan. Iya, mengerikan. Gitu Pak. Terima kasih banyak untuk Pak Freddy, Pak Semi juga Pak Ferdi, Mas Boy tadi saya panggil. Menarik sekali Bapak Ibu dari ketika pembicara ini saya bikin headline-nya itu saya garis bawahi lah bahwa tadi yang terakhir Pak Ferdi bilang ini kita perlu ada kreativitas yang extraordinary menurut saya. Itu saya pakai istilah apa ya, counter culture, budaya counter yang mereka sudah menawarkan nih, maka udah kostum aja perlu disiapin. Nah kita sebagai gereja bagaimana? Masa kita nggak bisa anak-anak itu kalau Natal atau Paskah atau merindukan apa? Sesuatu yang, oh ini loh Natal, ini loh Paskah, kami mau merayakan, begitu. Ini pekerjaan besar, ya. Tapi kita harus kreatif sebagai gereja, apalagi sebagai hamba Tuhan. Yang kedua, Pak Freddy mengingatkan saya tadi tentang filosofi di belakang itu. Ini perlu diperhatikan betul. Makanya orang tua ini perlu menyimak, ya, hamba Tuhan perlu tahu, gitu ya. Ya, Bapak Ibu karena waktu jadi kita harus akhiri dulu gitu ya. Dan terus bersama-sama dengan kami di Bijak, bincang-bincang jalan kehidupan. Semakin bijak temukan jalan kehidupan.
ajar kami menghitung hari-hari agar bijaksana menjalani hidup dalam jalan-Mu, Tuhan. Karena hidup hanya sementara, pergunakan waktu yang ada, memperkenan hati-Mu, Tuhan, hidup dalam pimpinan-Mu. Karena hidup hanya sementara, pergunakan waktu yang ada, memperkenan hati-Mu, Tuhan, hidup dalam pimpinan-Mu, hidup dalam jalan-jalan-Mu, hidup dalam kebenaran-Mu. Ya, terima kasih Bapak Ibu untuk semua kebersamaan. Sekali lagi kita sudah berada di penghujung acara kita. Dan kita akan menutup acara kita ini dengan doa dan minta dengan kasih Bapak Pendeta Dr. Ferdinand Samuel Manafe akan menutup kita dalam doa. Bapak Ibu, mari kita berdoa mengucap syukur untuk acara malam hari ini. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, di tengah-tengah tantangan zaman ini, di tengah-tengah penipuan yang dikerjakan oleh kuasa jahat si iblis, gereja Tuhan terancam, anak-anak generasi penerus gereja juga terancam. Kami datang kepadamu malam ini ya Tuhan, kiranya acara malam ini boleh membuka pikiran baik orang tua, gereja, para praktisi anak untuk memperhatikan bahwa Halloween bukan budaya yang harus atau perayaan yang harus dirayakan oleh orang-orang percaya. Sebab itu ya Tuhan, kami sehati berdoa khususnya untuk anak-anak kami yang sekarang ini mungkin sudah terikat oleh kuasa kegelapan lewat Halloween. Dalam nama Tuhan Yesus yang punya kuasa di langit dan di bumi, Tuhan bebaskan, lepaskan mereka dari semua bentuk ikatan kuasa kegelapan. Kami berdoa untuk mereka yang menganggap ini biasa, mereka yang menganggap ini hanya satu fun, sesuatu yang ya hanya permainan-permainan saja, kostum saja. Kami doakan supaya Roh Allah menyadarkan mereka malam ini. Ya Tuhan. Sehingga mereka tidak ditipu dan akhirnya terikat oleh kuasa-kuasa jahat yang menyamar lewat bentuk-bentuk perayaan tertentu seperti Halloween. Sebab itu kami berdoa ya Tuhan, berkati gereja-gereja Tuhan supaya makin waspada, sadar, dan bertindak tegas di dalam hal ini. Terima kasih Bapak untuk percakapan kami malam ini. Berkati semua kami, juga semua Bapak Ibu yang sudah bertanya. Kiranya malam ini dicerahkan, diberikan inspirasi yang baru, sehingga boleh mengambil sikap yang jelas dan tegas sesuai dengan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih banyak dan Tuhan Yesus memberkati. Karena hidup hanya sementara, bijaksana